dari kemana-mana saya dengar ceramah Ustadz, temanya hanya itu saja. Apa Ustadz tidak ada punya ilmu yang lain? Atau membuka ceramah-ceramah isi Al-Quran yang lain? Satu lagi, tenang ibu-ibu. Kita perdengarkan dulu ukti kita. Tadi Bapak Ustadz bertanya, apa kita mau ganti tema? Saya kepingin ganti tema, Pak. Karena Bapak dari tadi isi temanya sama terus di mana-mana. Terus saya bertanya. Ya, tolong mohon di sabar dulu. Kita dengarkan dulu ukti kita. Silakan ukti. Saya mendengar bahasa cebong. Saya bukan panas, Pak. Saya tidak panas. Cuman kita orang Islam. Cebong itu binatang. Cebong itu binatang, Pak. Untuk jamaah, coba tahan, biarkan kita kasih kesempatan ukti untuk bertanya. Tolong untuk menahan diri. Ya, kepada jamaah. Benar, Pak. Silakan duduk dulu. Kita dengarkan ukti kita untuk menjawab pertanyaannya dulu. Daripada kita tanyakan kepada ukti kita. Ya, sama-sama kita ucapkan takbir. Ya, sudah tenang kan? Ya, kita duduk dulu, kita calling down dulu. Kita persilakan, sudah ada lagi ukti, sudah selesai? Belum selesai, Pak. Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Sabar, sama apa nih sama dengar? Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu presiden kita, Pak. Ibu mohon izin langsung aja pertanyaannya, Ibu. Ibu langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Langsung pertanyaannya, Bu, langsung. Langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Bapak hanya menjatuhkan pemerintahan. Dah? Terus jamaah mohon keamanan ya. Tolong ya, duduk semua duduk. Bapak, enggak apa-apa. Ya, kepada seluruh panitia untuk menentukan dulu. Para jamaah Kasih batas. untuk kembali. Kasih batas. Untuk kita dengarkan. Ya, sharing aja Pak. Kita kasih sharing. Oke. Dulu aja makan dulu. Tadi orang kan sesuatu begitu bentar dari disampaikan juga. Ya, tolonglah dulu. Yang lainnya. Udah digubres. Ini orang kiriman. Pak, Jangan tanggapi ibu sana aja fokusnya Bu ya. Biar enggak ketemu Bu ya. Langsung aja pertanyaannya. jadi Ya. Insyaallah. Langsung aja. Tolong, jangan ada yang apa ya. Tolong jangan. Iya, makanya. Pak, halo. Kita share. Kita tolong ini dulu. Oke Bu, mainkan Bu. Tadian dengar dulu. Udah. Coba Bapak, ngomong aja. Pak Ustadz, Kami dari kepolisian, kami minta kepada apa cukup? Gara-gara ini jadi rame. Mau kemana Bu? Kami sudahi dulu ya. Kemana Bu? Nah, langsung aja. Udah. Nanti kalau nggak jelas saya ulangin pertanyaan dulu di sana. Kemana?
Gimana Bu? Nah, coba, mainkan. Udah ngomong aja. Nanti saya langsung ke sana nyampaikan pertanyaan Ibu. Nanti saya ke sana langsung nyampaikan pertanyaan Ibu. Saya belum selesai. Oke, apa pertanyaannya Bu? Saya belum selesai. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya langsung aja ngomong. Terus. Bapak terlalu menjelek-jelekkan pemerintah. Oke, satu. Ini negara demokrasi, Pak. Oke, terus. Ini negara demokrasi. Pertanyaannya. Kenapa? Mengapa? Kenapa? Mengapa Bapak pojokkan Pak Jokowi? Oke, satu. Pilihan ada dua, Pak. Oke. Udah terus. 01 dan 02. Oke, terus. Tolong Bapak sebutkan kelebihan-kelebihan dari Pak Prabowo. Oke, dah, Itu saja. Oke. Yang kedua, pada panitia kami persilakan untuk ambil mikrofon dari Sudah Ikhwan, biar dijawab. Sudah, Ya, biar dijawab. kepala dan seluruh jemaah kami persilakan untuk duduk kembali karena sebentar lagi Ustaz kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Ana minta semuanya untuk duduk. Ayo, cek. Kepada seluruh panitia, tolong untuk duduk. Cek. Saya jawab. Sudah. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Ya, sekali lagi, Ayo. seluruh jemaah kita untuk duduk. Ya, untuk tertib agar pertanyaan tadi akan kita jawab bersama-sama. Saya jawab. Bismillah. Ayo ke sini, fokus. Yang di panggung Fokus. yang depan saya, tolong duduk semuanya, bapak-bapak. Ya, duduk semuanya, biar yang di depan kita juga bisa mengikuti kita di depan sini. Ya, kepada Ustaz Canut, kami persilakan dengan segala hormat. Ya. Sudah? Boleh saya jawab? Sudah diam kalau saya mau jawab, diam. Fokus. Pertama, saya mulai dakwah tahun 98. Dan saya berubah seperti ini mulai ada rezim ini. Silahkan tonton ceramah saya di YouTube sebelum ada rezim ini. Sebelum ada rezim ini, saya kalau dakwah selalu membahas bagaimana caranya sholat khusyuk. Sebelum ada rezim ini, saya selalu membadah bagaimana alam barzah lewat dakwah dalam kubur. Ya. Sebelum ada rezim ini, saya selalu ceramah bagaimana caranya hidup sehat, kaya raya, jasmani, rohani, ekonomi, dan waktu. Itu sebelum ada rezim ini. Itu yang pertama ya. Berarti ibu belum lengkap nonton video saya. Nah, sekarang yang kedua. Kan tadi beliau ngomong ini negara demokrasi. Perhatikan yang kedua, itu mumpung ada Pak Polisi itu. Mudah-mudahan Pak Polisinya netral. Saya tidak pernah merendahkan pemerintah. Justru pemerintahlah yang merendahkan diri. Janji nggak impor. Janji buka 10 juta lapangan pekerjaan, bohong. Ada 100 janji. Bukan saya yang merendahkan, tapi rezimnya yang merendahkan dirinya sendiri. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Sebentar, saya belum selesai. Nah, sekarang saya lanjut. Apa nggak ada tema yang lain? Apa nggak ada tema yang lain? Nanti kalau rezimnya ganti, temanya ganti. Apa nggak ada tema yang lain? Jamaahnya yang minta tema ini. Ayo sekarang saya mengaji kitab bab datang bulan mau. Anda nggak butuh apa? Fikih, sholat, waris, nikah Anda nggak butuh. Yang Anda butuhkan sekarang kecerdasan berpikir, keberanian menyuarakan kebenaran. Nah, saudaraku, sebentar, saya belum selesai. Sebentar.
Pertanyaan terakhir, saudaraku, ya. Terakhir, apa prestasi Prabowo? Enggak, saya jawab. Bukan banyak. Ngapain nanya prestasi Prabowo? Dia belum pernah jadi presiden. Ngapain nanya prestasi Prabowo sedangkan Anda belum pernah mempercayai dia jadi presiden? Kalau nanti Prabowo jadi presiden bertingkah seperti ini, saya kritik. Saya bukan orangnya Prabowo. Tidak ada Prabowo terserah. Saya tanya, ibarat negara ini pesawat, keselamatan penumpang tergantung siapa? Saya tanya, siapa pakai sekarang? Jokowi. Pasti mau nyalakan Prabowo. Ekonomi anjlok, janji diingkari, ulama dibentur-benturkan, semuanya taruh-marut. Siapa presidennya? Siapa kepala rumah tangganya? Kenapa nanya Prabowo? Prabowo bukan siapa-siapa. Relax. Ini bukan emosi, ini acting. Mana yang live? Pak Prabowo, awas. Kalau engkau jadi presiden dan kau dolim seperti sekarang, aku garda terdepan memusuhimu. Aku rakyat. Banyak orang kecil yang menahan, gak berani bersuara. Aku mewakili suara rakyat kecil. Dan resikonya sudah jadi tersangka dan siap di penjara. Bos, apa masih ada? Apalagi yang mau ditanyakan? Tapi Bapak jamaah, mohon perhatiannya, kita simak dulu, apa yang disampaikan Ustaz. Ya, kita fokus ke depan, simak dari penyampaian Ustaz. Ya, jadi gini saudara. Oke, saya turunkan intonasinya ya. Saya turunkan. Yang namanya materi dakwah itu nggak akan pernah habis di dalam otaknya penceramah. Saya nulis buku, saya nulis 13 judul buku. Yang namanya penulis tidak akan pernah kehabisan ide. Saya pencipta lagu, yang namanya pencipta lagu tidak akan pernah kehabisan imajinasi. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Itu kalau mau tak jadikan materi sampai subuh bisa. Kehormatanku engkau hancurkan, nama baikku engkau cemarkan, harga diriku engkau rendahkan, kesabaranku engkau remehkan. Hasbunallah. Itu kalau tak jadikan materi sampai subuh bisa. Ada berjuta materi di otak saya. Kenapa nggak dipakai? Karena rezimnya seperti ini. Dan Anda jauh-jauh undang saya pasti pengen dengar saya seperti ini. Saya nanya sama panitianya, Pak Polisi, nggak salah undang saya. Tidak, rakyatnya sudah kompak, semua pengen lihat Gus Nur. Nah,
Supaya ada malampir. Malampir. Baik, oke. Sudah, jawabannya kurang. Ya Pak, sudah pos apa kurang? Pertama, materinya nggak akan habis. Kedua, karena saya ikuti cara berpikir jamaahnya, saya ikuti alur. Yang ketiga, ya karena memang zamannya sudah seperti ini. Yang keempat, saya nggak pernah merendahkan Jokowi, apalagi pemerintah yang merendahkan dia sendiri. Ngomong bahasa Inggris salah-salah. Apa kalau nggak merendahkan dirinya sendiri? Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja salah-salah. Jadi dia sendiri yang merendahkan, bukan saya. Nggak bisa ngimami sholat, maksa ngimami sholat. Salah-salah. Bukan saya yang ngomong, Anda tahu kok. Al-Fatih. Nah, kalau memang ini demokrasi, ya boleh, ayo. Kita pernah nggak ganggu Projo? Enggak, mau bikin acara terserah, 3 hari 3 malam suka-suka dia. Namanya demokrasi. Jadi yang merendahkan bukan saya. Bahkan kalau Anda tahu, kasih bocoran, Anda tahu sebenarnya Ngabalin itu yang menjelek-jelekkan Jokowi sebenarnya penjilat. Jokowi itu kurang gizi, kan ngomong gitu tuh dia. Nah, Bu, lebih baik proteskan Ngabalin daripada saya. Jokowi itu kurang gizi, Jokowi itu antek-antek asing, gitu Ngabalin. Begitu dikasih jabatan Angkasa Pura, Komisaris Angkasa Pura, berubah. Jokowi wakil Tuhan. Dingin otaknya ya. Ya, saya akan lanjut terus saat ini ya. Ya, pertanyaan Ustaz Abdullah. Apa tadi pertanyaan Oh ya. Ustaz, saya ditangkap, bukan ditangkap, saya dilaporkan, disidik mulai jadi saksi sampai jadi tersangka. Itu bukan karena ceramah saya. Kata itu. Saya bahkan kalau mau sebenarnya tangkaplah saya gara-gara ceramah saya, tapi sampai sekarang tidak ada yang berani nangkap saya gara-gara ceramah saya. Contoh ini, rezim ini pembohong. Ayo tangkap saya gara-gara itu. Seneng saya. Kita buka di pengadilan nanti. Saya dilaporkan tidak gara-gara itu, Pak. Saya dilaporkan gara-gara pencemaran nama baik bangsa. Yang menurut saya Banser itu walaupun nggak dicemarkan sudah cemar sendiri namanya. Jadi gini Pak, ayo mumpung ada Pak Polisi, mumpung lengkap ini, saya seneng ini. Pak, ada Ansor sama Banser demo di depan Polda Palu, coba dilihat di Google itu. Demo di depan Polda bawa spanduk, tulisannya begini: tangkap Ustadz provokator, tangkap Ustadz gadungan, tangkap Ustadz pencemaran nama baik, apalagi tangkap Ustadz memecah belah bangsa. Itu tujuannya. Foto saya di seorang studio. Itu Pak delik aduannya. Perhatikan Pak, perhatikan ini sudah sering di YouTube ini. Nih saya polisi. Umpama saya polisi, datang Pak Polisi, lapor, saya mau melaporkan Gus Nur 4 delik aduan, tolong tangkap Gus Nur.